Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin, kali ini kita bertemu dalam PJJ pembelajaran jarak jauh materi bidang studi SKI kelas 9 MTS. Mari kita mulai pelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian, kita semua tetap sehat, tetap belajar, tetap di rumah, tetap mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku kelas 9 MTS yang kami cintai, seperti yang saya sampaikan materi yang lalu, bahwa masuknya agama Islam itu ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa masuknya agama Islam itu pada abad ke-7 Masehi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa masuknya agama Islam itu pada abad ke-13. Masing-masing mempunyai bukti dari sejarah itu. Kemudian bahwa pembawa agama Islam di Indonesia itu adalah para pedagang Islam dari Arab, Persia dan Gujarat. Bukan pembawa Islam itu bukan yang pertama kali dari para kiai, para ulama, bukan wali songo, tetapi para pedagang Islam yang berasal dari Arab, Persia dan Gujarat. Itulah pembawa agama Islam pertama kali di Indonesia. Kemudian materi yang sudah saya sampaikan dulu, yaitu teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Namun pada waktu pembelajaran dulu belum lengkap, kita mengulang kembali, yaitu teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Adapun teori masuknya agama Islam itu ada tiga. Yang pertama, teori Gujarat, yaitu bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui para pedagang Islam dari Gujarat, yaitu sekitar pada abad ke-13. Teori yang kedua adalah teori Persia, yaitu bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia itu melalui para pedagang yang berasal dari Persia yang singgah di Gujarat sebelum ke Indonesia, lalu menuju ke Indonesia sekitar abad ke-13. Adapun teori yang ketiga adalah teori Mekah, yaitu bahwa agama Islam datang ke Indonesia itu melalui para pedagang yang berasal dari Arab, yaitu sekitar pada abad ke-7. Itulah teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Kemudian materi berikutnya bisa dibuka LKS halaman 8, perkembangan agama Islam di Indonesia. Adapun masuk dan perkembangan agama Islam di Pulau Sumatera itu terjadi pada abad ke-7 Masehi. Makanya agama Islam masuk pertama ke Indonesia adalah ada pada wilayah Sumatera. Kemudian berikut berkembang ke Pulau Jawa. Kapan agama Islam masuk ke Pulau Jawa? Yaitu sekitar abad ke-13
dengan bukti batu nisan Fatimah binti Maimun. Kemudian perkembangan agama Islam di wilayah Maluku itu terjadi pada abad ke-14 Masehi. Berikutnya berkembang di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Itu perkembangan Islam mulai terjadi pada abad ke-16. Itulah perkembangan agama Islam di wilayah Indonesia. Berikutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia ada di wilayah Sumatera. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera itu apa semua? Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Inilah kerajaan yang pertama kali di Indonesia. Kemudian kerajaan Islam yang kedua di Sumatera adalah kerajaan Malaka. Yang terakhir di Sumatera kerajaan Islam adalah kerajaan Aceh Darussalam. Mari kita bahas bersama-sama kerajaan Islam di Sumatera, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Adapun kerajaan Samudra Pasai itu terdiri dari dua dinasti. Satu dinasti Merah Khair, yang kedua dinasti Merah Silu. Kemudian yang berkembang, yang terkenal dalam sejarah adalah dari dinasti Merah Silu. Adapun kerajaan Samudra Pasai yaitu berdiri pada tahun 1270 Masehi dengan rajanya yang pertama kali adalah Sultan Al-Malikus Sholeh, sekaligus sebagai pendiri kerajaan Samudra Pasai. Setelah Sultan Al-Malikus Sholeh diganti, yaitu Sultan yang kedua Muhammad Malik Zuhir. Kemudian disusul berikutnya Sultan yang ketiga Sultan Mahmud Malikud Zuhir, terus Sultan Mansur Malikud Zuhir, Sultan Ahmad Malikud Zuhir, dan yang terakhir Sultan Zainal Abidin. Itulah kerajaan Samudra Pasai di Sumatera. Kemudian kerajaan Islam yang kedua di Sumatera adalah kerajaan Malaka, yaitu berdiri pada tahun 1396 Masehi dengan rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah, sekaligus sebagai pendiri kerajaan Malaka. Kemudian setelah Raja Iskandar Shah, Sultan Iskandar Shah meninggal dunia, diganti putranya yang bernama Muhammad Iskandar Shah. Itulah kerajaan Malaka. Adapun kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1511 Masehi. Pendirinya yaitu Ali Mughayat Shah, sekaligus sultan yang pertama kali kerajaan Aceh Darussalam. Setelah meninggalnya Ali Mughayat Shah, diganti putranya yaitu Sultan Salahuddin. Kemudian sultan berikutnya setelah Salahuddin, satu Sultan Alauddin Riayat Shah. Kemudian yang kedua Sultan Iskandar Muda, yang ketiga Sultan Iskandar
Tsani. Itulah kerajaan Aceh Darussalam dengan sultan-sultan yang berkuasa tersebut. Kemudian kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ini kerajaan Islam di Pulau Jawa apa semua? Satu, kerajaan Demak. Ini kerajaan Islam yang pertama kali di Pulau Jawa. Yang kedua adalah kerajaan Pajang. Setelah bubarnya kerajaan Demak, kerajaan Islam di Demak dipindah ke Pajang. Yang ketiga yaitu kerajaan Mataram Islam. Jadi itulah kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sekarang kita membahas kerajaan Demak. Kapan kerajaan Demak berdiri? Kerajaan Demak didirikan pada tahun 1500 Masehi dengan sultan yang pertama kali adalah Raden Patah. Sekaligus beliau adalah raja yang pertama, sultan yang pertama kerajaan Demak. Sultan Demak yang pertama kali adalah Raden Patah, bergelar Pangeran Jimbun. Pangeran Jimbun itulah gelar daripada Raden Patah. Sekaligus dengan berdirinya kerajaan Demak ini mendapat dukungan penuh dari para wali songo di Jawa, sehingga lama-kelamaan perkembangan agama Islam semakin berkembang pesat, semakin bertambah. Kemudian setelah Raden Patah meninggal dunia, digantikan putranya yang bernama Pati Yunus, Adipati Yunus. Tapi tidak berjalan lama sudah meninggal dunia, akhirnya digantikan putranya Raden Patah yang kedua yaitu Sultan Trenggono. Masa pemerintahan Sultan Trenggono inilah Demak mengalami kemajuan yang sangat pesat baik di bidang ekonomi, sosial dan politik, sehingga ekspansi wilayahnya sampai melebar ke Cirebon, Banten sampai Sunda Kelapa atau yang sekarang disebut Jakarta. Itulah Sultan Trenggono dalam memimpin kerajaan Demak, sehingga masa pemerintahan kerajaan Demak yang mencapai puncak kejayaan yaitu dicapai pada masa Sultan Trenggono. Kemudian akhirnya Sultan Trenggono meninggal dunia. Nah, setelah meninggalnya Sultan Trenggono ini, Demak mengalami kemunduran sehingga akhirnya terjadi perebutan kekuasaan hingga akhirnya bubarlah kerajaan Demak, dipindahkan ke Pajang, sehingga disitulah berdiri kerajaan Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijoyo yang akhirnya disebut Joko Tingkir. Itulah kisah kerajaan Demak. Demikianlah, karena waktu sudah tidak cukup diteruskan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini.